Welcome to Study Channel. Don't forget to subscribe. 7 things to consider in classroom action research. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman tenaga pendidik yang akan melakukan penelitian tindakan kelas, 7 hal berikut ini yang perlu diperhatikan. Pertama, konsep PTK. Di episode 1 sudah dijelaskan bahwasannya penelitian tindakan kelas ini bermula dari permasalahan yang ada di kelas. Kemudian Bapak Ibu atau teman-teman tenaga pendidik menentukan alternatif solusi untuk meningkatkan atau memperbaiki permasalahan yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman tenaga pendidik yang hingga saat ini masih salah konsepnya, di mana Bapak Ibu yang pertama menentukan tindakannya terlebih dahulu, barulah menentukan permasalahannya, let's move on. Nah, konsep PTK yang benar adalah Bapak Ibu tentukan terlebih dahulu permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu atau teman-teman, kemudian tentukan alternatif solusi atau tindakan apa yang tepat untuk memperbaiki atau meningkatkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ide untuk melakukan penelitian tindakan kelas? Berikut solusinya. Pertama, identifikasi permasalahan yang ada di kelas. Jadi, Bapak Ibu atau teman-teman tenaga pendidik bisa mencatatnya di selembar kertas. Kira-kira permasalahan apa yang sedang terjadi di kelas? Misalkan saja terkait hasil belajar, kemudian kemampuan membaca permulaan, atau keterampilan membaca, atau bahkan motivasi belajar dari siswa. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu mencatat, Bapak Ibu lakukan analisis penyebab permasalahan tadi. Kira-kira permasalahan tersebut disebabkan oleh apa? Misalkan saja karena model atau media pembelajaran yang kita gunakan hanya itu-itu saja, atau pembelajarannya monoton sehingga menyebabkan anak bosan dan berakibat ke permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Nah, itu Bapak Ibu bisa analisis. Kemudian langkah selanjutnya adalah rumuskan permasalahan. Dari beberapa masalah yang ada, pasti ada satu permasalahan yang menurut Bapak Ibu penting untuk ditingkatkan atau diperbaiki. Misalkan saja terkait hasil belajar. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan urgensi dari permasalahan yang ada tersebut, Bapak Ibu tentukan tindakan atau alternatif solusi apa yang tepat untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil belajar. Begitu. Tindakan tersebut bisa berupa model atau media atau bahkan kombinasi keduanya. Kemudian Bapak Ibu bisa menentukan judul dari penelitian tindakan kelas. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kedua adalah judul penelitian tindakan kelas. Tentunya setiap penelitian itu pasti memiliki ciri khas masing-masing. Judul penelitian pengembangan tentunya berbeda dengan penelitian eksperimen, di mana hal tersebut juga berbeda dengan penelitian tindakan kelas. Di mana penelitian tindakan kelas ini umumnya kata kuncinya Bapak Ibu bisa menggunakan kata penggunaan, penerapan, upaya meningkatkan atau meningkatkan bla 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 melalui penerapan bla bla bla. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu analogikan ketika Bapak Ibu ingin menyusun judul PTK, analogikan judul PTK itu seperti proses penyembuhan penyakit, di mana di dalam penyembuhan penyakit pasti ada yang pertama penyakitnya, yang kedua obatnya, yang ketiga adalah pasiennya, yang keempat adalah rumah sakitnya. Nah, hal ini jika kita analogikan ketika menyusun judul penelitian tindakan kelas, ini sama aja dengan seperti ini Bapak Ibu. Penyakitnya berarti permasalahan apa yang sedang ada di kelas. Kemudian yang kedua adalah obatnya. Obatnya berarti tindakan apa yang tepat, begitu. Dan yang ketiga adalah pasiennya. Pasiennya berarti subjek penelitiannya. Dan rumah sakitnya berarti daerah penelitian tempat kita melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi seperti itu. Dari keempat hal tersebut Bapak Ibu, yang perlu atau penting ada dalam judul penelitian tindakan kelas itu adalah tindakan dan juga permasalahan yang akan ditingkatkan atau diperbaiki. Poin ketiga, latar belakang. Di mana latar belakang memuat alasan-alasan mengapa guru perlu melakukan penelitian tindakan kelas. Tidak jarang bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan dalam menyusun latar belakang ini. Nah,
Terkadang ada juga pada saat menyusun latar belakang, Bapak Ibu atau teman-teman tenaga pendidik memulainya dari kalimat pengantar yang begitu jauh sekali. Misalkan saja memaparkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Wah, padahal yang akan dibahas adalah hasil belajar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, poin-poin yang terpenting perlu diingat bahwasanya kalimat pengantar itu langsung menukik ke permasalahan yang ada. Jadi kalau terkait hasil belajar berarti Bapak Ibu bisa menjelaskan gambaran umum terkait hasil belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu jelaskan fakta-fakta apa yang ada di kelas Bapak Ibu terkait hasil belajar tersebut. Lalu analisis atau telaah penyebab permasalahan hasil belajar tersebut, barulah menentukan solusi atau tindakannya. Begitu. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu dalam menyusun latar belakang. Tentunya hal ini juga perlu latihan terus-menerus dalam menyusun latar belakang. Poin keempat, siklus. Siklus adalah ciri khas dari penelitian tindakan kelas. Siklus atau cycle atau daur adalah proses pengulangan urutan tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu ingin melakukan penelitian tindakan kelas adalah setiap Bapak Ibu ingin melakukan penelitian tindakan kelas, minimal ada 2 siklus dan 1 siklus minimal ada 2 kali pertemuan pembelajaran. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu dan teman-teman tenaga pendidik ketika ingin melakukan penelitian tindakan kelas, pastikan ada 2 siklus dan 1 siklus memuat 2 kali pertemuan pembelajaran. Poin berikutnya, rujukan. Nah, rujukan ini memuat sumber-sumber atau informasi-informasi yang mendukung Bapak Ibu untuk menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Nah, rujukan disarankan Bapak Ibu tidak mengambilnya secara langsung pada internet seperti Blogspot, Wikipedia, atau WordPress. Nah, apa yang disarankan? Jadi Bapak Ibu disarankan mengambil dari buku-buku yang ada atau dari artikel. Nah, buku-buku yang ada Bapak Ibu bisa menggunakan buku yang memang Bapak Ibu punya waktu sekolah atau buku-buku digital yang sudah tersedia secara gratis. Dan artikel-artikel Bapak Ibu bisa menelusuri lebih lanjut melalui Google Scholar atau di jurnal-jurnal yang memang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Poin berikutnya, citation. Citation atau kutipan adalah cara penulis menginformasikan kepada pembaca bahwa materi yang ia sajikan dalam laporan penelitiannya itu berasal dari sumber lain. Nah, dalam penulisan citation atau kutipan ini perlu diperhatikan bahwasanya Bapak Ibu tidak perlu menuliskan secara lengkap namanya, bahkan dengan gelarnya atau bahkan dengan judul bukunya. Akan tetapi Bapak Ibu di sini bisa menyajikannya dengan cara Bapak Ibu tulis nama bagian belakang penulis dan diikuti tahun. Nah, kemudian ada pertanyaan bahwasanya bolehkah saya menuliskan halamannya pada citation? Tentu saja boleh, dan tentunya ketika Bapak Ibu menuliskan atau mencantumkan halamannya, maka pada bagian bab 1 hingga seterusnya konsisten harus dituliskan halamannya. Poin terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang Bapak Ibu gunakan dalam penulisan laporan penelitian. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya ketika Bapak Ibu ingin menuliskan daftar pustaka, sinkronkan dengan kutipan yang ada pada isi laporan. Jadi misalkan pada isi laporan Bapak Ibu terdapat 10 kutipan yang berbeda dengan nama yang berbeda pula, maka pada daftar pustaka tentunya memuat kutipan-kutipan yang ada pada isi laporan tersebut. Begitu. Nah, begitu 7 hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian tindakan kelas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.